Assalamualaikum warahmatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kepada yang terhormat jamaah pondok kita, semoga kita sekeluarga sehat walafiat, keberkahan rezeki, dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat di dalam menjalankan agama, mengarungi dunia, dan selamat hingga akhirat kelak. Agenda malam Senin, malam ke-1 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, 15 November 2020. Yang pertama ngaji malam ke-39 kitab Safinatun Najah, yang kedua tanya jawab. Bismillah, mari persiapkan diri kita untuk menjemput ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi niatan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kepada Kang Yusuf kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Jamaah pondok kita yang saya hormati, marilah kita melanjutkan kembali mengaji kitab Safinatun Najah. Saya mulai dengan membaca tawassul. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi ajma'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ila hadrati jami'il a'immatil arba'ah al-mujtahidin ونخص خاصة تامة إلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة جميع أولياء التسعة الذين بلغوا الدين في جاوة خصوصا الشيخ شريف هداية الله سنن Gunung Jati Cirebon. ثم إلى حضرة مصنف هذا الكتاب الشيخ العالم الفاضل Salim bin Sumar al-Hadrami wa ila hadrati al-Syekh al-Imam al-Alim al-Fadil Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi al-Jawi wa ila hadrati masyayikhina khususan syekhina wa murabbi ruhina Kiai al-Haj Maimun Zubair wa Kiai al-Haj Abdul Rahim Ahmad, Kiai al-Haj Faqih Imam, Kiai al-Haj Junaidi Anas wal Habib Hud bin Muhammad bin Umar bin Yahya usulihim wa furu'ihim wa hawashihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa a'li darajatihim fil jannah wa'id alayna min asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim wa karamatihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun tahrumus salatu. Faslun utawi kiku fasal tahrumu haram. Artinya haram itu berarti bukannya pahala yang didapat, tapi justru dosa.
Tahrumu haram opo as-salatu salat. Salat haram. Salat yang apa? Allati rupane salat. Allati rupane salat laisa laha kang ora ana. Laisa kang ora ana ikulaha tetep kaduwe allati. Allati laisa laha. Allati rupane salat laisa kang ora ana ikulaha tetep kaduwe allati. Opo sababun sebab. Opo sababun sebab. Mutaqaddimun kang dingini. Wala muqarinun lan ora sebab kang mbarengi. Tahrumu haram opo as-salatu salat. Allati laisa. Allati rupane salat laisa kang ora ana. Ikulaha tetep kadue allati. Opo sababun sebab. Mutaqaddimun kang dingini. Wala muqarinun lan ora sebab kang mbarengi. Pasal ini menjelaskan tentang solat-solat yang diharamkan. Jadi mengerjakan solatnya itu hukumnya haram. Artinya haram, dilarang. Kalau dilakukan berarti bukannya pahala yang didapat, malah dosa. Salat ini diharamkan min haitsul waqti wal fi'li, dari sisi waktunya dan dari sisi perbuatannya. Haram melaksanakan salat. Salat apa? Salat yang tidak memiliki sebab mutaqaddim dan tidak memiliki sebab muqarin. Jadi ada istilah sebab mutaqaddim, ada istilah sebab muqarin. Apa itu sebab mutaqaddim? Sebab mutaqaddim itu salat yang disebabkan ada penyebab yang mendahului. Ada penyebab yang mendahului. Contoh, oleh karena ada gerhana matahari, maka disunnahkan melaksanakan sholat gerhana. Jadi ada gerhana terlebih dahulu baru kemudian sholat. Berarti gerhana itu adalah penyebab yang mendahului. Oleh karena ada orang meninggal dunia, ada orang yang meninggal dunia, lalu kemudian diwajibkan untuk melaksanakan sholat jenazah. Jadi adanya sholat jenazah itu disebabkan karena ada yang meninggal dunia. Meninggal dunia itu kan penyebab. Penyebabnya lebih dulu. Ada penyebab baru kemudian disyariatkan untuk sholat jenazah. Itu namanya penyebab yang mendahului. Dalam istilah fikih dinamakan sababun mutaqaddim, sebab yang mendahului. Jadi yang kedua adalah sebab muqarin. Sebab yang membersamai. Jadi sebab yang membersamai, sebab yang apa istilahnya antara sholat dengan sebab itu, antara pelaksanaan sholat dan sebabnya masih ada.
Contohnya adalah sholatul istisqa. Sholat istisqa itu termasuk gerhana yang tadi, mohon maaf saya contohkan sholat gerhana tadi, ini masuk kategori sababun muqarin. Ya. Saya ulangi, contoh sababun mutaqaddim itu contohnya adalah sholat jenazah. Sholat jenazah. Oleh karena ada orang meninggal dunia, maka kemudian disyariatkan untuk melakukan sholat jenazah. Yang kedua, sujud tilawah. Kemudian sujud syukur. Itu kan, ini contoh-contoh ada penyebab dulu baru kemudian disyariatkan sujud. Atau sababun muqarin, sebab yang membersamai. Contohnya adalah sholat istisqa. Sholat istisqa, sholat gerhana matahari. Nah, itu masuk kategori sababun muqarin. Jadi artinya ketika ada gerhana, maka disunnahkan untuk melaksanakan sholat, namanya sholat gerhana. Dan ketika pelaksanaan sholat gerhana, sababnya yakni gerhananya masih ada. Contoh lagi, sholat istisqa disebabkan karena kemarau yang panjang. Sebabkan kemarau yang panjang, maka akhirnya kemudian masyarakat melakukan sholat namanya sholat istisqa. Sholat istisqanya dilakukan ketika penyebab yakni kemaraunya masih ada. Nah, makanya sholat istisqa masuk sababun muqarin. Lah, yang diharamkan untuk melakukan sholat pada nanti yang ada beberapa waktu adalah sholat-sholat yang tidak memiliki sababun mutaqaddim dan tidak memiliki sababun muqarin. Berarti kalau sholatnya itu ada sababun mutaqaddim, kayak contoh jenazah. Sholat jenazah. Atau sholatnya itu sholat yang memiliki sababun muqarin, memiliki sababun mutaqaddimun dan sababun muqarin, maka otomatis boleh dilakukan pada 4 tempat nanti. Sekali lagi, diharamkan atau haram melaksanakan sholat yang tidak memiliki sababun mutaqaddim dan sababun muqarin. Berarti apa? Satu, sholat ini adalah sholat yang sama sekali tidak memiliki sebab. Atau memiliki sebab tapi sebabnya adalah sebab yang mutaakhir. Contoh apa? Contoh adalah sholat sunnah safar. Sholat sunnah safar. Atau sholat sunnah ketika keluar dari rumah. Atau ketika mau peperangan. Atau sholat taubah. Sholat taubat. Sholat ketika mau bepergian. Atau sholat sunnah safar. Sholat ketika keluar dari rumah. Mau keluar dari rumah. Sholat sunnah ketika mau beperangan. Sholat taubat. Sholat-sholat ini itu sebabnya terwujud setelah pelaksanaan sholat. Setelah pelaksanaan sholat. Contoh sholat safar. Sholat safar itu kan sholat dulu, baru kemudian melaksanakan perjalanan. Jadi kalau orang mau bepergian, disunnahkan sholat. Nah,
Bukan bepergian dulu baru sholat, tapi sholat dulu baru bepergian. Mau peperangan, disunahkan sholat. Sholat dulu baru peperangan. Sholat taubat, sholat dulu baru kemudian melakukan taubat. Ya, seperti itu. Jadi ini sebab yang mutaakhir. Yang kedua adalah sholat yang sama sekali tidak memiliki sebab. Sholat yang sama sekali tidak memiliki sebab. Biasanya diistilahkan dengan sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu nggak ada sebabnya. Maksudnya, ya sudah, saya pokoknya pengen sholat sunnah. Tujuannya karena untuk ibadah. Untuk taqarrub kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Nggak ada sebab apa-apa. Ya pokoknya saya pengen sholat sunnah. Namanya sholat sunnah mutlak. Contoh, niatnya gimana ya? Usolli sunnatal mutlaqi rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Allahu Akbar. Sudah sholat. Tujuannya nggak ada tujuan apa-apa. Tujuannya hanya sekedar, tujuannya adalah litaqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk ibadah. Tidak ada tujuan. Kalau tadi yang 3 hal tadi kan adalah ada sholat sunnah yang ada sebab mutaqaddim, sebab muqarin, dan sebab mutaakhir. Nah, yang diharamkan itu adalah melaksanakan sholat yang satu tidak ada sebabnya sama sekali, atau ada sebab tapi sebabnya adalah sebab yang mutaakhir. Ini yang nggak boleh. Yang nggak boleh dilakukan pada 5 waktu nanti. Lah, hukum dalam pasal ini, ya, dalam pasal ini tidak berlaku secara umum. Tidak berlaku secara umum. Artinya apa? Artinya ada perkecualian di mana hukum ini tidak berlaku, yakni ketika sedang berada di Masjidil Haram. Ya. Ketika berada di Masjidil Haram tidak ada sebab-sebaban, boleh kapanpun. Mau matahari lagi terbit, mau matahari lagi berada di tengah-tengah, mau waktu habis sholat asar atau apapun, itu tidak ada batasan, tidak ada larangan. Jadi hukum dalam pasal ini fi ghairi harami Makkah, di selain Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram tidak berlaku hukum pasal ini. Berarti boleh kalau ada sebabnya, sebab mutaqaddim boleh. Contohnya diantaranya tadi, sholatul janazah. Termasuk pula adalah sholat yang diqodho. Sholat karena mengqodho, ya, mengqodho sholat. Apa? Ya karena dia sebabnya meninggalkan. Sebabnya meninggalkan sholat pada waktunya. Nah, karena sholat mengqodho itu juga boleh dilakukan pada waktu-waktu yang nanti akan disebutkan. Jadi sholat diharamkan, atau haram melaksanakan sholat yang tidak memiliki sebab mutaqaddim dan tidak memiliki sebab muqarin. Berarti kalau berarti apa? Sholat apa? Sholat yang satu tidak memiliki sebab sama sekali, atau memiliki sebab tapi sebabnya mutaakhir. Itu yang tidak boleh. Berarti kalau yang memiliki sebab mutaqaddim dan sebab muqarin boleh? Boleh. Gitu. Diharamkan sholat yang tidak memiliki sebab mutaqaddim dan sebab muqarin fi khamsati awqatin ing dalam 5 piro-piro waktu. fi khamsati awqatin ing dalam 5 piro-piro waktu.
berlaku hanya pada 5 waktu. Pertama, inda tulu'is syamsi ing dalem nalikane terbite matahari. Yang larangan ini pertama dilarang pada pertama inda tulu'is syamsi ing dalem nalikane terbite matahari. Hatta tartafi'a sehingga munggah opo matahari. Hatta tartafi'a sehingga munggah opo matahari qadra rumhin ing kadar 1 tombak. Hingga tulu'is syamsi pertama ing dalam nalikane terbite matahari. Hatta tartafi'a sehingga munggah opo matahari qadra rumhin ing kadar 1 tombak. Pertama, larangan pada waktu ketika terbit matahari. Pagi hari itu matahari mulai terbit, mulai muncul dari arah timur. Itu nggak boleh melakukan sholat sunnah yang tadi. Sholat sunnah yang tidak ada sebabnya. Ataupun sholat sunnah yang tidak ada waktunya. Tidak boleh. Sampai kapan berlaku larangannya ini? Larangannya lah berlaku mulai dari terbit matahari sampai kira-kira matahari itu sudah naik kadar 1 tombak. Tombak di sini qadra rumhin itu hitungan sab'atu adzru'in 7 zira'. 1 zira' itu ukuran ujung jari sampai pergelangan itu 7 zira'. Ya kalau kita ibaratkan sekitar 40 cm lah 1 zira', 4 kali 7 sekitar 2 meter 10. Sekitar 2 meter 10 cm. Ya. Jadi sampai matahari sudah naik kadar ukuran 2 meter 10 cm. Kalau matahari sudah naik 1 tombak ukuran ya kurang lebih 2 meter 10 cm, itu baru boleh melaksanakan sholat. Sholat yang awalnya dilarang, semula dilarang. Yang kedua, wa indal istiwa'i lan ing dalem nalikane waktu istiwa. Wa indal istiwa'i lan ing dalem nalikane waktu istiwa. Wa indal istiwa'i ing dalem nalikane waktu istiwa. Fi ghairi yaumil jum'ati ing dalem seliyane dina Jumat. Fi ghairi yaumil jum'ati ing dalem seliyane dina Jumat. Hatta tazula sehingga lingsir opo srengenge. Hatta tazula sehingga lingsir opo srengenge. Yang kedua, yang dilarang pada waktu namanya waktu istiwa. Wa indal istiwa'i ing dalam nalikane waktu istiwa. Fi ghairi yaumil jum'ati ing dalam seliyane dina Jumat. Hatta tazula sehingga lingsir opo srengenge. Yang kedua, larangan melaksanakan sholat pada waktu istiwa. Waktu istiwa itu kemarin dijelaskan adalah waktu ketika matahari tepat berada di tengah-tengah kita. Itu namanya waktu istiwa. Ya, pas berada di tempat tengah-tengah kita. Sampai kapan? Sampai matahari bergeser ke arah barat. Dan hal ini hanya berlaku di selain hari Jumat.
Kalau hari Jumat ya, fi ghairi yaumil Jumat. Kalau di hari Jumat tidak berlaku hukum ini. Hukum larangan melaksanakan sholat di waktu istiwa itu tidak berlaku kalau hari Jumat. Ya'lam anna waqtal istiwa latifun jiddan. Ketahuilah bahwa waktu istiwa itu sangat samar sekali. Wala yakadu yash'uru bihi. Bisa saja hampir seseorang itu kadang tidak bisa merasakan, oh ini waktu istiwa. Karena ya samar, sebentar sekali. Hatta tazula syams. Saking sebentarnya dan samar, jarang orang mengetahui. Illa anna ta'arruma qad yumkinu iqa'uhu fihi. Bisa saja, kecuali bisa saja seseorang dia pas takbiratul ihram di waktu istiwa. Karena muslim memaksakan, dia takbiratul ihram ternyata masih waktu istiwa. Maka sholatnya tidak sah. Amma fi yaumil jum'at fi waqtil istiwa walau li ghairi hadiriha fatasihhu. Adapun melaksanakan sholat tadi di hari Jumat pas pada waktu istiwa, meskipun orangnya bukan orang yang mau mengikuti sholat Jumat, itu sah-sah saja. Yang kedua, wa indal isfirari lan ing dalem nalikane menguninge srengenge. Wa indal isfirari lan ing dalem nalikane menguninge srengenge. Hatta taghruba sehingga surup opo srengenge. Wa indal isfirari lan ing dalem nalikane menguninge srengenge. Hatta taghruba sehingga surup opo srengenge. Yang ketiga, pada saat menjelang terbenam. Kan ketika matahari mau terbenam itu kan matahari itu ada menguning kayak orange begitu ya. Orange. Nah, ketika mau terbenam sampai terbenam itu haram. Kalau sholat asar sih gimana? Kan kadang orang mungkin saking terlambatnya sampai matahari sudah mau terbenam, sudah warna oranye. Boleh nggak? Boleh kalau sholat asar. Ya. Kalau sholat asar kan bukan sholat dia ada waktu, punya waktu, bukan sholat sunnah. Malah justru termasuk wajib, sangat wajib sekali. Dia melaksanakan sholat cepat-cepat, dia bergegas dia di waktu itu. Misalkan dia baru sempat, ya bukan baru sempat atau baru disempatkan di waktu itu. Meskipun baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru takbiratul ihram tiba-tiba maghrib atau tiba-tiba terbenam matahari, sah sholatnya, sholat asarnya. Wa ba'da, yang tiga tadi ya. Yang keempat, wa ba'da sholatis subhi lan ing dalam sawise sholat subuh. Wa ba'da sholatis subhi lan ing dalam sawise sholat subuh. Hatta tatlu'a sehingga terbit opo asyamsu srengenge. Wa ba'da sholatis subhi lan ing dalam sawise sholat subuh. Hatta tatlu'a sehingga terbit opo asyamsu srengenge. Hatta tatlu'a sehingga terbit opo asyamsu srengenge. Hatta tatlu'a sehingga terbit opo asyamsu srengenge. Jadi yang keempat adalah ketika setelah selesai sholat subuh. Ya, setelah sholat subuh kan tidak ada syariat yang mengharuskan atau yang mensunnahkan, ya, tidak ada syariat ataupun hukum yang mensunnahkan melaksanakan sholat sunnah ba'diyah, tidak ada. Bahkan
Kalau sholatnya tidak boleh, ya, karena tadi tidak boleh melaksanakan sholat. Pertama, yakni ketika setelah sholat subuh. Sampai kapan? Sampai terbit matahari. Lalu nanti dilanjutkan pas terbit matahari sampai matahari kadar ukuran 1 tombak. Hal ini berlaku bagi yang tidak punya tanggungan qadha, tidak punya hutang sholat. Kalau punya hutang sholat boleh, habis sholat subuh misalkan, ya, habis sholat subuh, oh ternyata semalam saya belum sholat isya, sholat isya boleh nggak? Boleh. Oh sekalian mengqadha sholat duhur juga kemarin belum, sekalian. Boleh nggak sholat mengqadha sholat duhur yang kemarin? Boleh setelah sholat subuh. Dan yang terakhir, yang kelima adalah wa ba'da sholatil asri, lan ing dalam sawise sholat asar. Wa ba'da sholatil asri, lan ing dalam sawise sholat asar, hatta taghruba, sehingga surup opo ngenge. Wa ba'da sholatil asri, lan ing dalam sawise sholat asar, hatta taghruba, sehingga surup opo ngenge. Yang kelima, setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Sama dengan setelah sholat subuh. Ada orang habis sholat asar, ternyata dia belum sholat zuhur tadi. Saya qadha sajalah setelah sholat asar. Boleh. Mengqadha sholat sebelumnya juga boleh. Jadi yang diharamkan itu tadi, sholat yang tidak memiliki sababun mutaqaddim ataupun sababun muqarin. Apa berarti sholat? Contohnya sholat sunnah safar, sholat sunnah taubat, itu yang tidak boleh. Dan sholat yang tidak memiliki sebab sama sekali, yakni sholat sunnah mutlak. Larangannya hanya pada 5 tempat, yakni pertama ketika terbit matahari sampai matahari naik ukuran kadar 1 tombak. Yang kedua ketika pada waktu istiwa di selain hari Jumat sampai tergelincir ke arah barat. Yang ketiga adalah ketika menguningnya matahari menjelang terbenam, ya, sampai terbenam. Yang keempat setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Yang kelima, setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Baik, Mas Hari, itu yang bisa disampaikan pada pertemuan kita pada malam hari ini. Sebelum saya tutup, mangga barangkali ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Saya akhiri dulu. Wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin nanti dilanjut di grup aja kayaknya, Kang Yus. Mangga. Mas Hari, Mas Pur, dan Pak Sukirna, mohon maaf ya tadi sempat menunggu. Ya. Baik Mas Hari, terima kasih sebelumnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.